Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, kembali menjumpai Anda dalam program Bible Everyday. Kita akan belajar terus Alkitab kita, mencintai Alkitab kita, bahkan mencoba kita memahami pesan apa yang Tuhan sampaikan kepada kita melalui ayat-ayat yang kita baca. Hari ini kita sudah tiba di Kejadian pasal yang ke-19. Ini adalah cerita tentang bagaimana Sodom dan Gomora dimusnahkan dan bagaimana Tuhan menyelamatkan Lot. Kenapa Tuhan masih menyelamatkan Lot? Karena ingat bahwa Lot terhubung dengan Abraham, karena dia adalah keponakan Abraham. Masih ada belas kasihan buat Lot, masih ada anugerah buat Lot. Tetapi di dalam Kejadian pasal ke-19 ini, kita juga melihat bahwa sikap Lot, cara berpikir Lot, gaya hidup Lot itu sudah berbeda jauh dari apa yang mestinya dia lakukan sebagai orang benar. Lot sudah tercemar dengan budaya Sodom dan Gomora. Kita akan melihat cerita itu. Ketika Tuhan mengutus malaikatnya, maka Lot menjamu malaikat ini dan menyuruh untuk bermalam di rumahnya. Tetapi penduduk kota Sodom, orang laki-laki Sodom, mengetahui tentang orang asing ini. Maka mereka semuanya menggedor-gedor pintu rumah Lot dan mereka minta supaya mereka dibawa keluar dan supaya mereka pakai mereka. Ini bahasa halus yang ditulis dalam Alkitab. Saya ulangi. Di manakah orang-orang yang datang kepadamu malam ini? Bawalah mereka keluar kepada kami supaya kami pakai mereka. Maka tidak heran kalau dalam zaman sekarang kita mengenal istilah sodomi. Sodomi berasal dari kata sodom, yaitu tentang sebuah hubungan sesama jenis, homoseks, laki-laki dengan laki-laki. Ini orang-orang Sodom punya gaya hidup seperti itu, gaya hidup seks yang sangat menjijikkan. Maka ketika melihat orang laki-laki, orang asing, maka mereka berseru pada Lot supaya mereka diserahkan, supaya mereka pakai mereka. Anda bisa bayangkan, ini begitu jahat, begitu bobroknya moralitas mereka. Tetapi yang sangat mengherankan juga, lihatlah bagaimana jawaban Lot. Ia berkata, saudara-saudara, janganlah kiranya berbuat jahat. Kamu tahu, aku mempunyai 2 orang anak perempuan yang belum pernah dijamah laki-laki. Baiklah mereka aku bawa keluar kepadamu, perbuatlah kepada mereka seperti yang kamu pandang baik. Hanya jangan kamu apa-apakan orang-orang ini, sebab mereka memang datang untuk berlindung dalam rumahku. Ini bapak macam apa? Ketika melihat ancaman seperti itu, dia justru berkata, aku punya 2 orang gadis, 2 anak gadis yang belum pernah dijamah laki-laki. Sebagai ganti daripada melindungi orang asing ini, maka Lot menyerahkan, menawarkan 2 anak gadisnya untuk dipakai mereka. Anda bisa bayangkan betapa kacau bobrok moralnya bapak yang tega menyerahkan anaknya sendiri kepada pria-pria lain. Tetapi kita melihat cerita selanjutnya, bagaimana Tuhan masih berbaik hati, masih menurunkan anugerah kepada Lot. Maka Lot dan keluarganya pun masih dilindungi Tuhan dengan cara mujizat, yaitu Tuhan membutakan mata orang-orang yang di depan pintu rumah, sehingga mereka mencari pintu tapi tidak pernah ketemu. Tuhan masih melindungi Lot dan keluarganya. Dan kita lihat bahwa ketika malaikat Tuhan ini menyatakan rencana Tuhan bahwa kota Sodom hendak dimusnahkan, dan mereka minta agar Lot dan keluarganya bergegas untuk segera meninggalkan rumah. Lihat respon mereka seperti apa. Ayat yang ke-14. Keluarlah Lot lalu berbicara dengan kedua bakal menantunya yang akan kawin dengan kedua anaknya perempuan. Katanya, bangunlah, keluarlah dari tempat ini, sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja. Ketika Lot menyatakan bahwa Tuhan hendak menghukum Sodom,
maka itu dianggap angin lalu oleh kedua calon menantunya. Dan kita lihat Lot dan keluarganya sendiri pun sebetulnya tidak menganggap bahwa perintah Tuhan ini sebagai hal yang urgent, penting bagi mereka. Buktinya apa? Ayat yang ke-15 dikatakan, ketika fajar telah menyingsing, kedua malaikat itu mendesak Lot supaya bersegera. Ingat baik-baik, malaikat itu datang petang hari dan sudah beritahu mereka di malam hari untuk segera meninggalkan. Tetapi Lot baru bergegas ketika fajar menyingsing. Lot sudah membuang waktu sedemikian lama, padahal sebentar lagi Sodom hendak dimusnahkan oleh Tuhan. Lot dan keluarganya berlambat-lambat. Kenapa berlambat-lambat? Mungkin Lot begitu sayang karena tempat ini sudah memberikan banyak keuntungan finansial kepada mereka. Ternaknya banyak, hartanya banyak. Mereka bisa mendapatkan apapun yang mereka inginkan di kota Sodom itu. Dan mereka harus meninggalkan kota itu tanpa membawa apa-apa. Mungkin ini berat bagi Lot dan keluarganya. Ini juga yang alasan yang cukup masuk akal kenapa istri Lot menoleh ke belakang. Karena dia sayang meninggalkan apa yang mungkin selama ini dinikmatinya begitu lama, apa yang dibangunnya dengan susah payah dan harus ditinggalkan begitu saja. Belajar dari cerita ini, jangan sampai kita meresponi sebuah perintah Tuhan dengan penundaan. Karena akibatnya bisa seperti istri Lot yang menoleh ke belakang. Gaya hidup Lot jangan sampai terjadi dalam hidup kita semuanya. Dan itu terjadi sebetulnya karena dia berada di lingkungan yang buruk. Makanya benar apa kata firman Tuhan, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Kita belajar dari sini, hati-hati dengan pergaulan, karena pergaulan bisa menjadikan kita sama dengan pergaulan kita itu. Kalau pergaulan kita baik, maka kita akan memiliki kebiasaan yang baik. Pergaulan kita buruk, maka kita pun akan punya kebiasaan buruk. Lot jelas sekali dia memiliki pergaulan buruk, makanya pola pikirnya pun ikut-ikutan buruk. Kita kedua belajar, jangan pernah menunda-nunda untuk taat kalau Tuhan sudah kasih perintah. Yang ketiga belajar, jangan menoleh ke belakang, tatap ke depan. Percaya bahwa di depan sana selalu ada kemurahan dan kebaikan Allah yang disediakan bagi kita. Tuhan berkati.